Alur cerita Awakening the Zixiao Divine Thunder at the Beginning, Chapter 83. Di depan gerbang area terlarang, suasana mendadak tegang saat Charles, sang wakil direktur Heavenly Extreme Martial Hall, mengaktifkan superpower miliknya. Gelombang energi yang terpancar kuat membuat para esper di sekitarnya terperanjat kaget. Seorang pria berbisik cemas, apa yang ingin dia lakukan? Esper lainnya menimpali dengan wajah pucat. Jangan-jangan negara Flossa berniat ingin memicu perang melawan Daxia. Setelah memindai seluruh kerumunan dengan auranya, Charles menarik kembali kekuatannya, seraya bergumam pelan, keberadaan target tidak ditemukan. Di dalam hatinya, Charles menganalisis situasi tersebut. Seorang Awakener dengan superpower SS rank itu terlalu langka dan berharga. Kemungkinan besar Daxia tidak akan pernah mengizinkannya mengambil risiko dengan datang ke tempat berbahaya seperti ini. Saintes Irinka yang berdiri tidak jauh dari tempat itu menghela napas lega di dalam batinnya. Memang jauh lebih baik kalau Awakener SS rank dari Daxia itu tidak datang. Sebab kalau sampai kami dipaksa membunuhnya di sini, akibat politik yang ditimbulkannya sungguh tidak akan terbayangkan. Charles kemudian berbalik memunggungi kerumunan lalu memberi perintah tegas, berkumpul. Sekali tegap, puluhan esper bawahan dari Heavenly Extreme Martial Hall berbaris rapi di belakangnya. William Mark dari Laxi Empire menyunggingkan senyum sinis seraya membatin, sudah kuduga Daxia tidak akan memiliki keberanian untuk membiarkan esper SS rank milik mereka datang ke tempat berbahaya ini. Sementara itu, di sudut lain kerumunan, Xiaonan yang merupakan mentor pendamping dari Universitas Modu berjalan keliling mencari keberadaan Su Jingming. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa murid jenius tersebut sebenarnya sudah berada di dekatnya dengan menggunakan penyamaran fisik dan aura. Bukannya Rektor Ling bilang kalau Su Jingming akan datang ke sini, tapi kenapa aku sama sekali tidak bisa merasakan fluktuasi kehadirannya? Lagi pula, para esper solo yang berkumpul di sini, level terendah mereka saja berada di level 4 mid-tier. Tiba-tiba, seluruh kartu akses yang dipegang oleh para peserta mendadak bergetar dan memancarkan pendaran cahaya terang. Seorang pria berambut putih berseru gembira, kartu aksesnya bereaksi, datang. Akhirnya, saat yang ditunggu-tunggu datang juga. Semoga dalam ujian kali ini aku bisa mendapatkan hasil dan harta karun yang bagus, sahut esper lainnya bersemangat. Sebuah gerbang raksasa yang dihiasi ukiran relief kuno muncul melayang di udara, lalu pintunya perlahan-lahan terbuka lebar memancarkan pendaran cahaya keemasan. Para esper di bawah terperangah menatap kemegahan struktur purba tersebut. Tanpa menunggu instruksi lebih lanjut, ratusan esper langsung melompat membumbung ke udara menerjang masuk ke dalam gerbang. Ancient Ruins sudah terbuka. Aku jalan duluan. Charles menoleh ke arah Irinka dan William Mark seraya memberi instruksi akhir. Ancient Ruins sudah resmi terbuka. Urusan di dalam sepenuhnya kuserahkan pada kalian berdua, Saintes dan Mark. Pastikan kalian tidak melupakan misi khusus yang kuberikan kemarin. Irinka mengangguk dingin. Baik, semua anggota dari Heavenly Extreme Martial Hall, ayo berangkat. Rombongan esper berbondong-bondong menerobos masuk ke dalam portal. Su Jingming yang menyamar sebagai Su Chen melangkah santai menyusup di antara kerumunan. Su Jingming membatin penuh antisipasi, entah itu peninggalan dari peradaban kuno atau harta karun langka, aku sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan semua itu. Hal yang paling kuharapkan adalah, semoga ada sangat banyak bis di dalam sana. Setelah melintasi celah ruang dan waktu, Su Jingming menginjakkan kakinya di atas hamparan tanah luas. Su Jingming menyapu pandangannya ke sekeliling seraya membatin. Jadi ini yang dinamakan Ancient Ruins Secret Realm, dengan luas mencapai 30.000 km persegi. Jika dilihat sekilas rasanya tidak jauh berbeda dengan kawasan Wild Zone pada umumnya. Tiba-tiba seberkas cahaya emas muncul melayang di angkasa. Cahaya tersebut mengalunkan gema, suara bergaya bahasa kuno yang sangat asing, dan tidak dipahami oleh para esper yang baru mendarat. Beberapa esper di sekitar menggelengkan kepala seraya mencemooh bingung, suara apa itu? Dia sebenarnya sedang bicara apa sih? Su Jingming melirik gelang pintar di tangannya seraya berbisik pelan, bahasa kuno. Eva, tolong terjemahkan untukku. Avatar virtual Eva langsung bekerja memproses transmisi suara tersebut. Akan kuterjemahkan. Pesan suara itu berbunyi, aku adalah kecerdasan buatan yang mengendalikan base nomor 9. Selamat datang para prajurit di ujian seleksi ke-3021. Ujian seleksi ini akan berlangsung selama 2 bulan penuh, dan hadiah akan diberikan sesuai dengan jumlah kristal ujian yang berhasil kalian temukan. Berjuanglah para prajurit. Su Jingming mengangguk-angguk paham. Prajurit ujian, sepertinya Ancient Ruins nomor 9 ini pada zaman dahulu memang difungsikan sebagai tempat pemusatan latihan bagi para prajurit dari peradaban kuno. Di jarak tidak jauh dari tempatnya berdiri, Lin Hui memperhatikan sosok Su Jingming yang berjalan sendirian masuk ke dalam kegelapan hutan rimba. Lihat esper solo yang asal masuk tanpa persiapan itu. Kurasa sebentar lagi bahkan mayatnya pun tidak akan pernah ditemukan di dalam hutan itu. Rekannya menimpali penuh prihatin, esper level 5 dan level 6
mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup di sini, tapi mereka yang hanya berada di level 4 pasti akan mati konyol. Kasian juga si Su Chen itu. Sementara itu, seorang wanita esper bernaluri tajam mengamati langkah Su Jingming dari kejauhan seraya membatin heran, aneh, di dalam tubuh Su Chen itu sepertinya menyelimuti fluktuasi energi ruang yang sangat mengerikan. Entah ini cuma perasaan halusku saja, atau memang benar adanya. Tak berapa lama, Qin Zheng mengumpulkan kelompoknya. Baiklah semuanya, selanjutnya kita akan bergerak bersama dengan rombongan Violent Bear, Martial Hall. Setiap tim akan terdiri dari 2 mentor level 6 dan 3 anggota. Ayo mulai bentuk tim kalian sekarang. Cerita, kemudian berpindah ke kedalaman hutan terlarang, tempat Su Jingming bergerak sendirian secara mandiri. Eva, apakah kau memiliki peta navigasi dari Ancient Ruins ini? Tanya Su Jingming. Tentu saja aku punya, jawab Eva seraya menampilkan proyeksi peta holografik 3 dimensi. Su Jingming menunjuk beberapa titik merah yang berkedip-kedip di layar. Titik-titik berwarna merah ini artinya apa? Eva menjelaskan dengan mendetail, Smart Bracer ini memiliki kemampuan mendeteksi keberadaan makhluk hidup dalam radius 1000 meter. Setiap titik merah yang terpancar merepresentasikan keberadaan seekor beast. Bagus, tolong atur batas sistem peringatan dini untuk tier 6 lower. Jika ada Fierce Beast dengan tier tersebut atau lebih tinggi muncul di sekitar sini, segera berikan peringatan darurat padaku. Siap dilaksanakan. Namun perlu diingat, beberapa esper lain mungkin membawa perangkat pengganggu sinyal, jadi tidak semua makhluk hidup bisa terdeteksi secara sempurna. Jawab Eva. Su Jingming menyunggingkan senyum tipis seraya mencabut senjatanya. Tidak masalah, ayo kita mulai pesta pembantaian ini. Su Jingming melesat kencang bagaikan kilatan cahaya, menerjang masuk ke dalam sarang tempat perkumpulan para monster. Singkat cerita, 11 hari pun berlalu dengan sangat cepat di dalam area Ancient Ruins nomor 9. Seorang esper solo level 5 bernama Qian Jin tampak berjalan sempoyongan dengan napas terengah-engah. Pakaian tempurnya sudah robek, sementara tangan kirinya memegang kapak dan tangan kanannya memegang perisai yang penuh bekas goresan senjata. Ah, kalau tahu Ancient Ruins, sialan ini isinya seganas ini, mati pun aku tidak akan mau datang ke sini. Ini semua gara-gara aku yang terlalu serakah, umpat Qian Jin meratapi nasibnya. Esper solo di bawah level 6 yang nekat masuk ke sini sama saja seperti menyerahkan nyawa secara cuma-cuma. Rasanya cuma aku saja, esper level 5 ke bawah yang masih berhasil bertahan hidup sampai detik ini. Di tengah lamunannya, sesosok monster serigala raksasa mendadak melompat turun dari atas dahan pohon, mendarat tepat di hadapan Qian Jin dengan tatapan mata merah membara. Qian Jin gemetar hebat dengan wajah pucat pasi. Ini monster jungle Wind Wolf tier 5. Aku tidak akan bisa lari darinya. Sepertinya, aku Lao Qian akan mati di tempat sialan ini hari ini. Tapi biarpun harus mati, aku tidak akan membiarkanmu menang dengan mudah. Qian Jin mengangkat kapaknya, bersiap melakukan perlawanan terakhir. Namun anehnya, monster jungle Wind Wolf tersebut justru tidak menyerangnya. Monster raksasa itu malah melompati tubuh Qian Jin dan berlari kencang ketakutan, menembus semak-semak. Qian Jin berdiri mematung penuh kebingungan. Apa yang terjadi? Kenapa bis ganas itu malah kabur ketakutan? Belum sempat Qian Jin memahami situasi, sebuah sambaran petir emas yang sangat dahsyat meluncur, menembus udara, menghantam tepat di kepala jungle Wind Wolf, hingga monster tier 5 itu tewas seketika dengan tubuh hangus terbakar. Qian Jin terduduk di tanah dengan lutut gemetar. Super power tipe lightning, sekali serang langsung mati. Gawat, kali ini aku benar-benar akan mati dibunuh oleh esper misterius. Dari balik kepulan asap petir, sosok Su Jingming melangkah keluar dengan tenang. Qian Jin membelalakan matanya tidak percaya saat memindai fluktuasi aura Su Jingming. Seorang esper level 4 top tier, sanggup membunuh beast tier 5 hanya dengan satu kali serangan ringan. Karena sangat ketakutan akan dibantai, Qian Jin langsung melepaskan kantong penyimpanannya dan mengangkat kedua tangannya, menyerah. Kuberikan seluruh kristal ujian yang kukumpulkan, tolong jangan bunuh aku. Namun Su Jingming sama sekali tidak memedulikan Qian Jin. Ia melangkah melewatinya begitu saja lalu berjongkok di depan bangkai Jungle Wind Wolf. Seraya mengeluarkan belati khusus untuk menguliti material berharga monster tersebut, Su Jingming tersenyum puas di dalam hatinya. 11 hari berburu di sini dan berhasil mengumpulkan lebih dari 50.000 poin superpower. Tempat Ancient Ruins ini benar-benar surga bagiku. Poin superpower milikku sekarang sudah lebih dari cukup. Setelah mengambil material monster ini, aku harus cepat-cepat mencari tempat terpencil yang aman untuk menaikkan level kekuatanku, batin Su Jingming. Melihat Su Jingming sibuk menguliti monster tanpa berniat menyerangnya, Qian Jin langsung merangkak bangun dan berlari kencang, melarikan diri seraya membatin lega. Phew, aku berhasil selamat dari maut sekali lagi. Lebih baik aku segera pergi menuju ke area sekitar pintu masuk saja, persetan dengan yang namanya keberuntungan dan harta karun. Singkat cerita, setelah menyelesaikan proses pengambilan material monster, Su Jingming bergerak cepat menuju ke sebuah gua tersembunyi yang sangat terpencil untuk melangsungkan proses peningkatannya. Eva,
Tolong pindai seluruh area sekitarku. Coba periksa apakah ada biskuat yang berkeliaran di dekat sini, perintah Su Jingming. Rank tenang saja, tidak ada bis tier 6 dalam radius 1000 meter di sekitar sini. Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya sedang kau? Belum sempat Eva menyelesaikan kalimatnya, Su Jingming langsung menekan tombol kontrol di gelang pintarnya untuk menonaktifkan sistem proyeksi dan pemindaian Eva secara sementara. Su Jingming menatap gelangnya seraya membatin penuh kewaspadaan. Rahasia mengenai keberadaan sistem Shenlan tidak boleh diketahui oleh siapapun di dunia ini, termasuk oleh kecerdasan buatan seperti Eva sekalipun. Setelah memastikan situasi di sekelilingnya benar-benar aman dan terisolasi dari gangguan luar, Su Jingming membuka antarmuka sistem rahasianya. Sistem, tambahkan poin. Seketika itu juga ribuan poin superpower yang telah terkumpul dikonversi secara masif. Pendaran gelombang aura petir emas yang sangat meluap-luap membumbung tinggi meledak dari dalam tubuh Su Jingming, menggetarkan dinding-dinding gua batu di sekitarnya. Aliran energi petir yang kian murni dan padat meresap masuk ke dalam tiap sel tubuhnya, membawa sensasi kekuatan baru yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Akhirnya, aku berhasil naik ke level 4 mid-tier. Atribut fisik dan spirit milikku meningkat pesat hingga 800 poin. Bahkan kekuatan All Heaven, Divine Thunder, juga melambung naik 3-4 kali lipat. Sepertinya dengan tingkat kekuatanku yang sekarang, aku sudah sanggup bertarung seimbang melawan Esper level 6. Target utamaku selanjutnya adalah meningkatkan skill Eternal Thunder Body milikku ke level 6. Sisa waktuku di dalam ruang Secret Realm Ancient Ruins ini masih cukup lama. Aku pasti punya peluang besar untuk mencapainya. Setelah selesai membenahi auranya, Su Jingming menekan kembali tombol di gelang pintarnya untuk mengaktifkan kembali kecerdasan buatan Eva. Sosok avatar virtual Eva langsung muncul melayang dengan wajah ditekuk kesal. Rank, kenapa kau mematikan sistemku secara paksa tadi? Su Jingming tersenyum tipis. Aku sangat percaya padamu, Eva kecil. Tapi ada beberapa rahasia pribadi yang aku tidak mau sampai pihak kampus tahu, jadi aku terpaksa melakukan tindakan ini padamu. Mendengar penjelasan tersebut, raut wajah Eva seketika melunak. Oh, begitu? Kalau memang ada alasan penting di baliknya, Eva akan memaafkanmu. Tapi lain kali kalau kau mau mematikan sistemku lagi, jangan lupa beritahu aku terlebih dahulu. Baiklah, janji. Ayo pergi, kita keluar dari gua ini sekarang. Sahut Su Jingming santai. Su Jingming melangkah keluar dari mulut gua tersembunyi. Mendadak langkah kakinya terhenti saat matanya menangkap pendaran cahaya redup di balik semak-semak. Ini kristal ujian? Sepertinya keberuntunganku hari ini cukup bagus, gumam Su Jingming, seraya memungut kristal tersebut. Namun belum sempat ia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, suara langkah kaki berat mendadak mengepung keberadaannya. Sekelompok party esper dari Stoka Empire keluar dari balik pepohonan dengan senjata terhunus dan tatapan penuh prasangka buruk. Seorang pria kekar yang menjadi pemimpin tim tersebut melangkah maju, seraya membentak, "Hei orang Daxia, serahkan seluruh kristal ujian yang ada di tanganmu sekarang juga. Lepaskan semua perlengkapanmu, battle suit, dan cincin ruangmu. Dengan begitu, kami mungkin masih bersedia membiarkanmu tetap hidup." Sementara itu, di lokasi yang tidak jauh dari sana, rombongan tim Qin Zheng dan Lu Heng bersama rekan-rekan lainnya sedang berjalan menyusuri hutan rimba. Salah satu anggota timnya menghela napas. Sudah lebih dari 10 hari kita menjelajah di sini, tapi aku baru berhasil mengumpulkan sekitar 1000 kristal ujian. Sepertinya progres pengumpulanku kurang bagus. Hasil itu sebenarnya sudah cukup bagus, mengingat kita harus bersaingan secara langsung dengan banyak tim kuat dari Heavenly Extreme Martial Hall. Selain itu, berdasarkan pengalaman dari ujian-ujian sebelumnya, pengaruh jumlah kristal ini sebenarnya jauh lebih kecil daripada potensi bakat bawaan seseorang. Kalau bakat bawaannya memang buruk, punya kristal sebanyak apapun tidak akan ada gunanya. Mendengar hal itu, Lu Heng berseru penuh semangat. Oh, begitu. Kalau dilihat dari bakat bawaanku yang tinggi, aku pasti bisa mendapat banyak hadiah berharga nanti. Aku sih tidak berharap terlalu banyak, bisa mendapatkan satu senjata berunsur elemen saja sudah lebih dari cukup untukku. Swoosh! Tiba-tiba Qin Zheng menghentikan langkahnya mendadak. Mata tajamnya menatap lurus ke arah bukit di depan. Ada masalah, sepertinya Su Chen sedang dikepung oleh beberapa esper level 5. Rekan wanitanya terperanjat kaget. Dia ternyata masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Hebat juga. Qin Zheng mengangguk-angguk penuh apresiasi. Kejadian ini memang sangat langka. Sepertinya potensi bakat bawaan yang dimiliki Su Chen jauh lebih tinggi dari dugaanku semula. Ayo cepat kita ke sana dan lihat. Kalau kita bisa menyelamatkannya dari bahaya, dia pasti tidak akan menolak tawaran untuk bergabung dengan kita. Kembali ke lokasi pertarungan Su Jingming yang sedang menyamar sebagai Su Chen. Meskipun terkepung rapat dari 4 penjuru, Su Jingming tetap berdiri tenang seraya mengamati tingkat kekuatan para pengadangnya. Ada 2 esper level 5 mid tier dan 2 esper level 5 low tier. Batin Su Jingming dingin. Ia lalu menatap ke 4 esper Stoka Empire tersebut dengan pandangan meremehkan.
Cuma sekumpulan sampah seperti kalian tapi berani-beraninya mengincar perlengkapan dan kristal ujian milikku. Pemimpin tim Esper tersebut naik pitam. Apa semua orang Daxia memang sesombong ini? Bagus, sekarang aku berubah pikiran. Aku tidak cuma akan merampokmu, tapi aku akan membunuhmu di sini. Su Jingming menarik keluar tongkat senjatanya seraya menyunggingkan senyum dingin. Aku bukannya sombong, tapi kalian yang terlalu lemah. Tanpa memberi jeda sedikit pun, Su Jingming melepaskan skill Lightning Flash. Dalam sekejap mata, tubuhnya melesat bagaikan kilatan petir, mendadak sudah berdiri tepat di hadapan sang pemimpin tim yang banyak bicara tersebut. Sebuah pukulan mentah berbalut petir menghantam dada pria itu dengan sangat telak. Saking kuatnya dorongan energi tersebut, tubuh pria itu terlempar kencang menabrak deretan pepohonan raksasa hingga tumbang berkeping-keping. 3 rekan Esper lainnya seketika panik setengah mati dan langsung berbalik berlari kencang. Kenapa jadi begini? Gawat, cepat lari, monster. Orang ini pasti seekor monster. Su Jingming melirik dingin ke arah mereka yang mencoba kabur. Mau kabur, sudah terlambat. Krast, krast, krast. Hanya dalam kurun waktu 4 detik, seluruh anggota tim Esper Stoka Empire tersebut telah diratakan sepenuhnya tanpa sisa. Su Jingming mengibaskan senjatanya seraya menggelengkan kepala. Mereka ini benar-benar terlalu lemah. Di balik semak-semak pepohonan, tim Lu Heng dan rombongannya baru saja tiba dan berdiri mematung menyaksikan pemandangan mengerikan di depan mata mereka. Lin Hui menutup mulutnya terperanjat. Ah, ini Lu Heng membelalakan matanya tidak percaya. 2 Esper level 5 mid tier dan 2 level 5 low tier, semuanya tewas dibantai dalam sekejap. Rekan wanita Lin Hui mengusap matanya berkali-kali. Astaga, aku tidak salah lihat kan? Sementara itu, mata Qin Zheng berbinar penuh gairah dan antusiasme tinggi. Dengan kekuatan mengerikan seperti ini, Su Chen jelas bukan Esper solo sembarangan. Jenius. Dia benar-benar sosok jenius yang luar biasa. Dia bukan cuma bisa lolos dari ujian kamp pelatihan para jenius, tapi dia bahkan akan menjadi yang terbaik di sana. Qin Zheng segera melangkah maju menghampiri Su Jingming. Su Chen, lama tidak berjumpa. Apakah kita bisa membicarakan lagi soal penawaran ujian masuk camp pelatihan itu? Namun tanpa mengalihkan pandangan sedikit pun, Su Jingming melompati mayat-mayat tersebut dan melesat pergi meninggalkan Qin Zheng begitu saja. Qin Zheng menepuk jidatnya sendiri, seraya meringis heran. Bukannya ini cuma masalah ikut ujian saja, apa sangat sulit baginya untuk menerima penawaran emas seperti ini? Ah sudahlah, nanti kita pasti akan bertemu lagi di area base utama. Aku akan mengajaknya bicara lagi nanti. Dia sepertinya cuma salah paham tentang sistem camp pelatihan para jenius dari Thunder Martial Hall. Sementara itu, Su Jingming yang sudah melesat jauh ke dalam hutan, memeriksa tumpukan cincin penyimpanan dan perlengkapan hasil rampasannya. Barang-barang milik mereka berempat kalau di total bernilai lebih dari 500 juta koin Daxia, ditambah lagi dengan simpanan 400 lebih kristal ujian. Merampok musuh memang merupakan jalan pintas terbaik untuk menjadi kaya raya. Membunuh Esper jahat ternyata bisa menghasilkan uang dengan sangat cepat. Batin Su Jingming puas. Dia kemudian memanggil kecerdasan buatan di gelangnya. Eva, tolong pindai keberadaan lokasi beast yang ada di sekitar sini. Eva memunculkan diri dengan raut bingung. Baik, akan kupindai. Tapi bukannya fokus utama kita harusnya mengumpulkan kristal ujian? Untuk apa kau terus-terusan membunuh banyak beast? Su Jingming tersenyum misterius. Ini namanya rahasia. Nanti kalau ada kesempatan yang tepat, pasti akan kuberitahukan padamu. Singkat cerita, 1 bulan kemudian di kedalaman Secret Realm, Ancient Ruins nomor 9. Hamparan tanah hutan tampak dipenuhi oleh ratusan mayat monster beast berukuran raksasa yang tergeletak bergelimang darah setelah dihancurkan oleh Su Jingming. Poin superpower milikku sekarang sudah terkumpul lebih dari 100.000 poin. Aku harus segera mencari tempat terisolasi untuk menaikkan level kekuatanku lagi. Tiba-tiba gemarongan monster yang sangat nyaring terdengar memecah keheningan hutan dari balik bukit batu. Su Jingming menyusup cepat di balik pepohonan rimbun untuk mengamati situasi. Di sebuah padang terbuka, tampak Nona Irinka dari negara Flosa sedang bertarung sengit menghadapi seekor monster beruang raksasa dengan memanfaatkan makhluk panggilannya. 3 sosok monster panggilan berukuran besar berdiri mengelilingi Irinka. 1. Otherworld Kamaitachi Demon King. 2. Otherworld Snow Banshee. 3. Otherworld Hyakume. Su Jingming menyipitkan matanya mengamati pertarungan tersebut dari kejauhan. Itu Irinka. Serang. Perintah Irinka dingin. Dengan kecepatan kilat, ketiga monster panggilannya melancarkan gempuran kombinasi yang sangat dahsyat, merobek-robek tubuh monster beruang raksasa tersebut hingga rubuh tak bernyawa. Su Jingming menganalisis teknik pertempuran tersebut di dalam hatinya. Jadi ini kemampuan dari superpower S rank tipe Summon Otherworld Descent. Tidak kusangka setiap makhluk panggilannya memiliki tingkat kekuatan yang setara dengan Beast Tier 5 ke atas. Tapi sayangnya, taktik keroyokan menggunakan banyak panggilan seperti ini tidak akan terlalu berguna jika digunakan untuk melawan pengguna elemen lightning sepertiku. Setelah Irinka merapikan kembali pakaian tempurnya,
dan menarik pulang monster panggilannya, seorang pria bernama William Mark bersama para bawahannya melangkah mendekat. William Mark bertepuk tangan pelan penuh kekaguman. Luar biasa, padahal kau baru berada di level 5 low tier, tapi tingkat kekuatan tempurmu sudah sebanding dengan Espera rank level 5 peak. Kau memang sangat pantas menyandang gelar superpower S rank. Bawahan William Mark berbisik tegas di samping tuannya. Kesempatan emas untuk bisa menjalin hubungan ini didapatkan dengan sangat susah payah oleh ayahmu. Kalau kau sampai tidak bisa mendapatkannya, pihak keluarga besar dipastikan akan langsung mengirimkan orang lain sebagai penggantimu. William Mark mengangguk pelan. Aku paham. Dia lalu berbalik menatap Irinka dengan senyuman hangat yang dipaksakan. Kemampuan Nona Irinka sungguh sangat menakjubkan. Aku jadi penasaran, apakah kau sudah memikirkan kembali soal tawaran pernikahan yang kuajukan waktu itu? Irinka hanya berdiri terdiam dingin tanpa memberikan patah kata pun. William Mark melanjutkan bujukannya, Nona Irinka, tolong pikirkan hal ini baik-baik. Di Laxi Empire, kekuatan politik dan militer milik keluarga William Kamilah yang terbesar. Jika kita berdua menikah, hal itu akan membuat dua kekuatan besar bersatu secara utuh. Dengan begitu, kita pasti bisa menghancurkan segala bentuk rintangan di masa depan. Irinka menatap lurus ke depan seraya menjawab, acuh tak acuh. Soal urusan pernikahan, kita bicarakan lagi nanti saja setelah kita berhasil keluar dari Ancient Ruins ini. William Mark mengepalkan tangannya di balik punggung seraya membatin kesal. Alasan wanita ini selalu saja mencari cara untuk menghindar. Untuk mengalihkan pembicaraan, William Mark menunjuk ke arah jejak bantai di kejauhan. Nona Irinka, tadi aku sempat merasakan keberadaan sesosok pemburu bis misterius di sekitar sini. Apakah kita perlu mengejarnya dan menghabisinya sekarang? Irinka melirik sekilas. Pemburu beast? Maksudmu orang Daxia yang sangat terobsesi dengan memburu beast itu? Pemburu beast itu sama sekali bukan ancaman bagi kita. Abaikan saja dia. William Mark mendesak dengan raut tidak puas. Nona Irinka, apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Orang itu baru berada di level 4 top tier, tapi sudah memiliki kekuatan tempur yang setara dengan level 5 mid tier. Orang itu pasti merupakan salah satu jenius tersembunyi dari Daxia. Jangan lupakan perintah khusus yang diberikan oleh Wakil Direktur Charles. Irinka menghela napas pelan. Wakil Direktur memang memberikan perintah itu. Kalau begitu, Tuan Mark, silakan bergerak sesuai dengan rencanamu sendiri. Good, begitu dong, seru William Mark gembira. Cih, sok jual mahal. Saintes macam apa ini? Tunggu saja. Pada akhirnya, kau juga pasti akan jatuh dan menjadi milikku sepenuhnya. Di tengah rimbunnya hutan Secret Realm Ancient Ruins, nomor 9, Su Jingming bersiap melangsungkan proses peningkatan tingkat kekuatannya. Ia melirik gelang pintar di tangannya seraya berbisik pelan, Eva, aku matikan sistemmu sebentar ya. Siap, jawab Eva patuh. Shh. Su Jingming menekan tombol kontrol untuk menonaktifkan kecerdasan buatan tersebut. Setelah memastikan keadaan sekelilingnya terisolasi sepenuhnya dari pemantauan pihak luar, ia langsung membuka antarmuka sistem rahasianya. Mulai tambahkan poin, tingkatkan level perintah Su Jingming dalam batinnya. Kraz. Aliran energi petir emas meledak hebat di dalam tubuhnya, merombak struktur sel dan meningkatkan kapasitas kekuatannya secara drastis. Rincian peningkatan kekuatan Su Jingming. Tingkat level naik dari level 4 mid tier menjadi level 4 top tier. Fisik melonjak dari 5.617 menjadi 6.517 vitality. Spirit mengalami peningkatan pesat searah dengan fisiknya. Su Jingming mengepalkan tangannya seraya merasakan sensasi daya tempur barunya yang kian padat. Sensasi kekuatan yang sangat dahsyat ini terasa sangat nyaman. Rasanya aku harus mencapai level 5 terlebih dahulu baru kapasitas spirit milikku bisa menyentuh angka 6.000 poin. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling hutan seraya mengalkulasi sisa waktu ujian. Ini adalah hari ke-43 sejak aku pertama kali menginjakkan kaki di Ancient Ruins ini. Masa ujian masih tersisa 17 hari lagi, tapi populasi keberadaan beast di kawasan ini sepertinya sudah mulai berkurang drastis. Nanti setelah berhasil keluar dari Secret Realm ini, aku akan mencari seekor beast tier 6 untuk menguji batas maksimal dari kekuatanku. Setelah membenahi auranya, Su Jingming mengaktifkan kembali sistem Eva. Baru saja mereka melanjutkan perjalanan beberapa langkah, pandangan pemindai Eva mendadak mendeteksi sinyal ancaman berkecepatan tinggi. S-Rank. Ada 5 orang esper yang sedang bergerak cepat menuju ke arah sini. Seru Eva memberi peringatan darurat. Su Jingming menghentikan langkahnya seraya menatap dingin ke balik semak-semak. 5 sosok esper melangkah keluar dengan raut muka penuh niat membunuh. Mereka adalah William Mark, Saintes Irinka, serta 3 mentor master dari Heavenly Extreme Martial Hall. Su Jingming menyipitkan matanya. Mereka berasal dari Heavenly Extreme Martial Hall. William Mark melangkah ke depan dengan senyum congkak. Awal mulanya kukira akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melacak keberadaanmu. Tidak disangka kami bisa langsung menangkapmu saat baru saja tiba di area ini. Pemburu beast, sepertinya nasib keberuntunganmu hari ini sedang sangat sial.
Su Jingming menatap mereka tenang tanpa sedikit pun rasa gentar. Menangkapku, seingatku, aku sama sekali tidak pernah mengusik atau mengganggu kalian. Tanpa basa-basi lagi, William Mark langsung mengaktifkan kemampuan superpower E-Rank tipe enhancement miliknya, Greyfurt Giant Wolf. Tubuhnya membesar pesat, diselimuti bulu serigala kelabu yang tebal dengan kuku-kuku tajam beracun. Kau memang tidak pernah mengusik kami, geram William Mark dengan suara berat, tapi bakat bawaan yang kau miliki itu membuat kami tidak bisa membiarkanmu tetap hidup di dunia ini. Memiliki bakat bawaan sehebat itu, tapi kau malah memilih menjadi seorang esper solo dan menolak bergabung dengan faksi besar kami. Tindakanmu itu sama saja dengan mencari mati. Melihat tindakan agresif tersebut, Irinka melangkah maju, mencoba menahan bahu William Mark. Tunggu sebentar. Heavenly Extreme Martial Hall kami sangat ramah dan terbuka terhadap para jenius berbakat. Kalau kau bersedia bergabung dengan faksi kami akan melepaskanmu hidup-hidup. William Mark memutar kepalanya seraya mendekatkan wajah serigalanya yang menyeramkan tepat di depan Irinka. Nona Irinka, seingatku perintah khusus yang diberikan oleh Wakil Direktur Charles hanya untuk membunuhnya secara langsung, tidak ada instruksi apapun mengenai merekrutnya, kan? Irinka mengepalkan kedua tangannya erat-erat, menahan tubuhnya yang gemetar hebat akibat intimidasi aura teror tersebut. Ia akhirnya membuang muka seraya berkata, pasrah. Kalau begitu, silakan urus dia sesuai dengan keinginan Tuan Mark. William Mark menyeringai puas. Bagus, Nona Irinka dan yang lainnya tolong amankan area sekitar. Aku sendiri yang akan turun tangan membantainya. Eva yang melihat komposisi tingkat kekuatan musuh langsung berteriak panik di samping Su Jingming. 4 esper level 6 low tier dan 1 esper level 5 low tier. S-rank. Cepat gunakan Beast Emperor Bone untuk melarikan diri dari sini. Namun Su Jingming hanya tersenyum dingin seraya menjawab santai, mereka ini cuma sekumpulan sampah, but saja semuanya. Dalam sekejap mata Su Jingming melepaskan penyamarannya. Pendaran gelombang aura petir emas yang sangat pekat dan membumbung tinggi, meledak dahsyat dari dalam tubuhnya, menggetarkan tanah di bawah pijakan mereka. Irinka membelalakan matanya terperanjat kaget. Bukankah ini kemampuan petir khas milik sang pemilik superpower, SS rank? Dari Daxia itu, jangan-jangan orang ini berasal dari satu perguruan yang sama dengannya? Tidak. Jika dilihat dari sorot matanya yang tajam, dia memang si pemilik superpower SS rank itu sendiri. Tapi bukankah sebulan yang lalu dia dilaporkan masih berada di level 4 low tier? William Mark yang mengenali pendaran petir emas tersebut ikut tersadar dan berseru kaget. Kau, Su Jingming, SS rank dari negara Daxia? Berani sekali kau nekat datang sendirian ke Ancient Ruins nomor 9 ini. Bagus sekali, aku bisa sekalian membawa mayatmu pulang ke markas. Mati kau, teriak William Mark, melompat membumbung ke udara seraya melepaskan serangan terkuatnya, skill Star Shattering Slash. Su Jingming menarik kakinya ke belakang, mengambil kuda-kuda sempurna, seraya mengalirkan petir emas masif ke seluruh permukaan tongkat senjatanya. Skill Thunder Piercing Demon Slaying Spear. Teriak Su Jingming melepaskan hentakan gempuran kilat. Boom! Seberkas pancaran petir emas meluncur kencang membelah udara, menghantam tepat di dada William Mark sebelum serangannya sempat mendarat. Saking dahsyatnya daya hancur sengatan petir emas tersebut, William Mark meraung kesakitan hingga seluruh tubuh serigalanya hancur, berkeping-keping dan tewas seketika di udara. Seluruh anggota tim yang tersisa berdiri mematung di tempat dengan wajah pucat pasi. Ini, Mark, sudah mati dalam satu kali serangan, teriak para master tidak percaya. Irinka menelan ludahnya yang terasa pahit seraya membatin penuh ketakutan. Mark memiliki superpower A-rank dan tingkat kekuatannya sudah mencapai level 6 low tier. Kapasitas daya tempur milik Mark adalah yang tertinggi di antara kami semua, tapi dia bisa dihancurkan secara instan. Menyadari ancaman mematikan di hadapan mereka, Irinka langsung berteriak memberi komando pertempuran. Master Hyose, Master Parker, ayo kita serang dia secara bersamaan. Irinka merapalkan mantranya secara masif mengaktifkan skill Otherworld untuk memanggil kembali ketiga monster panggilannya. Ketiga makhluk raksasa itu melompat bersamaan menerjang ke arah Su Jingming dari 3 penjuru. Su Jingming melirik dingin ke arah serbuan tersebut. Summon monster, ini cuma trik murahan. Ia menyapu tongkatnya melingkar, melepaskan gelombang medan listrik raksasa. Skill Thunder Prison. Hanya dalam kurun waktu 1 detik, sangkar petir raksasa menyapu bersih dan memusnahkan ketiga monster. Panggilan Irinka hingga hancur menjadi debu. Irinka terduduk lemas di tanah dengan mata terbelalak syok. Sisa pendaran sambaran petirnya saja sanggup menghabisi seluruh monster summons milikku dalam sekejap. Apakah superpower tingkat SS rank memang sekuat dan mengerikan ini? Tapi 3 master level 6 yang tersisa seharusnya masih cukup sanggup untuk membunuhnya, kan? Mereka pasti tidak akan berani meremehkannya lagi. Sementara itu, Master Jose dan 2 rekan master level 6 lainnya bergerak maju dengan senjata terhunus penuh niat membunuh. Jadi ini yang dinamakan superpower S rank, ternyata memang sekuat ini. Bunuh dia, kita harus membunuhnya sekarang juga. Jangan biarkan dia tumbuh menjadi lebih kuat lagi.
teriak para master melepaskan seluruh simpanan energi mereka. Su Jingming menyunggingkan senyum mengejek menghadapi kepungan bertiga tersebut. Bicara memang sangat mudah, tapi hanya dengan kemampuan kalian yang sebegini, yakin kalian sanggup membunuhku? Di tengah kecamuk pertempuran sengit tersebut, proyeksi Eva mendadak muncul di samping Su Jingming dengan raut terpana. S-Rank, ternyata kau secara sengaja menggunakan ketiga orang master ini hanya untuk melatih ketahanan tubuhmu yang baru saja naik level. Sejak kapan kau menjadi sekuat dan sejenius ini? Su Jingming, yang sedang menahan sabetan senjata musuh membatin geli. Dasar ai bodoh, tentu saja saat kau kumatikan tadi, ia lalu menjawab santai seraya mengibaskan senjatanya. Aku memang selalu sekuat ini dari dulu, hanya saja kau yang tidak pernah menyadarinya. Su Jingming menghentakkan tongkat senjatanya ke tanah dengan kekuatan penuh, melepaskan ledakan petir yang menghempaskan para musuhnya. Singkat cerita, 3 menit kemudian, suasana hutan mendadak hening seketika. Di atas tanah yang menghitam terbakar, tampak potongan senjata kapak yang patah berantakan, serta tubuh ketiga master level 6 yang telah tewas mengenaskan secara keseluruhan. Kini, hanya tersisa Irinka seorang diri yang berdiri gemetar di tengah medan pertempuran. Irinka menggelengkan kepalanya tidak percaya seraya meratap histeris. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Semuanya sudah tewas dibantai. Su Jingming melangkah pelan mendekat seraya mengarahkan ujung senjatanya yang masih menyala-nyala. Sekarang, giliranmu. Dalam kondisi terdesak hebat, Irinka merogoh sebuah item cincin khusus dari balik bajunya. Tanpa ragu sedikit pun, ia meremukan cincin tersebut di genggamannya. Shhh. Seketika itu juga pendaran kubah perisai energi berwarna biru pekat muncul mengurung dan melindungi Irinka rapat-rapat di dalamnya. Su Jingming menghentikan langkahnya seraya memperhatikan kubah pelindung tersebut. Pelindung? Eva, tolong analisis tingkat pertahanan berapa benda ini. Eva langsung memindai struktur molekul energi pelindung tersebut. Kalau dilihat dari kerapatan fluktuasi energinya, ini setidaknya merupakan kubah pelindung tingkat 8. Su Jingming mengepalkan tinjunya seraya membatin prihatin. Pelindung tingkat 8. Kali ini keadaannya agak merepotkan. Bang! Su Jingming menghantamkan tinjunya secara langsung ke kubah perisai biru tersebut, namun gelombang kejutnya tertahan sepenuhnya tanpa menimbulkan goresan sedikit pun. Irinka yang berada di dalam pelindung menarik napas lega seraya berkata, "Percuma saja kau mencoba. Pelindung tingkat 8 ini sanggup bertahan utuh selama 3 jam penuh. Kau tidak akan pernah sanggup menghancurkannya dengan kekuatanmu sendiri." Di dalam hatinya, Irinka meratapi keputusannya. Kalau saja aku tahu tingkat kekuatan Su Jingming sehebat dan sekejam ini, lebih baik aku mengajak semua orang melarikan diri sejak awal mulai menyerang tadi. Tapi setidaknya dengan adanya pelindung tingkat 8 ini, aku masih bisa selamat. Irinka kemudian mencoba melakukan gertakan taktis dari balik pelindung. Pasukan tim dari Heavenly Extreme Martial Hall akan segera berkumpul di sekitar area ini. Kami selalu menjadwalkan titik kumpul rutin setiap 2 jam sekali. Jadwal pertemuan selanjutnya akan berlangsung kurang dari 10 menit lagi. Aku sarankan kau untuk segera pergi melarikan diri sekarang juga, sebab kami memiliki lebih dari 10 orang esper level 6 yang sedang menuju ke sini. Su Jingming memperhatikan raut wajah Irinka seraya menganalisis ancaman tersebut di dalam pikirannya. Ucapannya belum tentu benar, tapi aku tetap tidak boleh mengambil risiko bertarung melawan belasan esper level 6 sekaligus secara konyol. Kalau saja aku bisa mengakalinya dan menembus pertahanan dari pelindung ini untuk masuk ke dalamnya, tunggu sebentar, aku punya ide bagus. Sekian alur cerita untuk hari ini, sampai jumpa lagi di chapter selanjutnya.